Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Di malam hari ini kita ada bersama lagi dalam ibadah persekutuan unit. Untuk itu mengawalinya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami. Kami percaya kami boleh ada sampai di hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami dikumpulkan lagi untuk ada dalam persekutuan ibadah unit di saat ini. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati ibadah kami, dan di dalamnya kami akan membaca bagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang akan tertabur di saat ini dapat kami maknai dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Inilah kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, di malam hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 7, terbaca dari ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-6. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuang bagi Allah. Sebab waktu itu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikianlah pembacaan kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema pelayanan kita di minggu ini berbicara tentang melayani yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya, baik selaku pribadi, keluarga, maupun persekutuan unit dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Sebagai manusia, kalau kita berbicara tentang melayani, merupakan sebuah hal yang gampang-gampang susah. Gampang atau mudah untuk kita ucapkan, tetapi susah untuk kita lakukan. Sebab kecenderungan sifat kemanusiaan kita lebih suka dilayani daripada melayani. Untuk itu bagian firman Tuhan dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma akan menuntun kita dalam memaknai tanggung jawab melayani. Jemaat kekasih Tuhan, Rasul Paulus tegaskan bagi jemaat Roma bahwa ketika keselamatan bagi jemaat sebagai anugerah Allah telah membayar lunas segala hutang dosa melalui penderitaan, kematian, serta kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memungkinkan umat percaya untuk tidak lagi hidup dalam kehidupan lama, di mana masih dalam kuasa dosa yang membawa kepada maut dan di bawah tuntutan hukum Taurat. Ibarat seorang istri yang masih hidup dengan suaminya dalam aturan hukum perkawinan yang sah. Ketika suaminya telah mati, maka istri tersebut bebas dan tidak terikat lagi dengan suaminya yang telah meninggal. Demikian pun kehidupan orang percaya yang telah mati bagi hukum Taurat di dalam kematian Tuhan Yesus dan menikmati kebebasan dari dosa dan maut melalui kebangkitannya. Itulah sebabnya di dalam dan melalui kebangkitan Kristus yang memberikan hidup baru yang berkemenangan, maka panggilan hidup orang percaya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus dan misi pelayanannya. Sehingga kita dengan sungguh-sungguh memaknai apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam firman Tuhan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma agar mereka mau mengikuti teladan Tuhan Yesus,
pun menjadi nasihat bagi kita sebagai pribadi, keluarga, maupun persekutuan unit. Demi cinta dan kasih-Nya bagi kita umat percaya, Tuhan Yesus rela meninggalkan kekudusan di sorga, masuk ke dalam dunia untuk menjadi hamba yang menderita. Saudara-saudara kekasih Kristus, pelayanan yang memberi kehidupan baru bagi umat percaya, pelayanan tanpa pamrih, pelayanan dengan kerendahan hati dan sukacita. Hal ini memberikan teladan untuk kita melakukannya dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah, sebab kecenderungan orang melihat status pelayan sebagai sesuatu yang rendah. Orang juga melihat melayani itu sebagai sebuah pekerjaan yang hina. Melayani masih diukur dari untung dan rugi. Besar dan kecil apa yang didapat dan diperoleh. Padahal Tuhan Yesus memberi penegasan bahwa melayani sebagai pelayan adalah pekerjaan yang besar dan mulia. Siapa yang ingin besar, ia harus menjadi pelayan. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, bagaimana setiap anggota persekutuan unit memaknai pelayanan sebagai wujud iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah lebih dulu melayani kita demi kehidupan dan keselamatan kekal. Kesempatan untuk menikmati ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan melalui seluruh tugas, kerja, dan pengabdian kita. Hendaknya pelayanan kita dilakukan tanpa pamrih. Jangan melihat latar belakang ekonomi, kedudukan, maupun jabatan. Jangan karena suka atau tidak suka dan memilih-milih orang dalam pelayanan. Dalam tuntunan Roh Kudus, pelayanan kita lakukan dengan sukacita demi hormat dan kepujian nama Tuhan Yesus sebagai wujud kesaksian kita. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Baiklah, jemaat persekutuan unit yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang kekal kudus di surga. Di malam hari ini kami kembali menyapa kekudusan-Mu Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur
Kami mau bilang terima kasih atas seluruh penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan beri bagi kami semua. Terima kasih kami boleh melewati hari-hari hidup kami, melewati berbagai pergumulan, bahkan tantangan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, dan kami boleh melalui itu semua bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di malam hari ini kami bersyukur dalam ibadah persekutuan unit di saat ini. Kami kiranya diberkati oleh Engkau, firman Tuhan yang telah kami dengar barusan tadi, biarlah kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan itu dalam hari-hari hidup kami ke depan. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, untuk melayani Engkau lewat tugas dan tanggung jawab kerja kami, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini kami pun telah memberikan persembahan syukur. Biarlah Engkau menerima persembahan syukur kami lewat seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang telah kami lakukan. Kami yakin percaya berkat Tuhan akan terus tercurah bagi kami semua. Bapa di surga, ajar kami untuk terus memberi diri dan memberi hidup kami seutuhnya untuk Tuhan pakai, untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini, untuk bersaksi, menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan akan seluruh jemaat di mana saja berada, dalam seluruh kehidupan mereka, pergumulan mereka masing-masing pribadi maupun keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau akan terus ada bersama-sama dengan kami. Biarlah hari-hari hidup kami terus melangkah bersama Tuhan. Tuhan ada di depan kami dan akan selalu menuntun kami. Bapa di surga, berkati akan seluruh jemaat ini Tuhan dalam seluruh hari-hari hidup mereka. Biarlah mereka ada dalam pemberkatan-Mu Bapa. Bapa di surga, berkati akan gereja kami, Gereja Immanuel Ternate. Biarlah pelayanan yang kami berikan bagi umat-Mu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang telah kami persembahkan kiranya boleh menjadi berkat dan mendatangkan sukacita bagi seluruh umat yang kami layani. Bapa di surga, kami mendoakan akan bangsa dan negara kami, bahkan kota yang kami tempati, kota Ternate yang kami cintai. Biar Tuhan Allah memberkati seluruh pemerintah yang ada. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, bahkan situasi dan kondisi di saat ini yang masih dalam keadaan pandemi, Corona COVID-19, kami yakin dan percaya Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan, dan semua ada dalam kendali Tuhan. Untuk itu ya Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semua, Engkau jaga, Engkau lindungi di mana saja kami berada, jauhkan kami dari segala pencobaan, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami Bapa, inilah persembahan kami, permohonan kami yang kami bawa kepada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, dan untuk itu kami memohon janji penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami semua di saat ini, esok, kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, selamat malam dan shalom.